Sampurasun, terima kasih telah mengklik video ini. Semoga kalian sehat selalu. Kali ini saya akan bahas film yang memiliki ending sangat sad, yang cerik pokok namanya. Menceritakan perjuangan seorang ayah yang mencoba bangkit setelah kehilangan anak laki-laki di tangan gangster terbesar di kota itu. Ku gangster bro. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk membalas kepergian anaknya dengan cara yang sama. Seperti apa filmnya? Oke, kita mulai alur cerita filmnya yang berjudul Silent Night. Sore maju ke peuting, kercerah-cerahna ya. Terlihat seorang lelaki mengejar dua mobil gangster yang sedang saling menyerang. Dia memukul mobil ketika berada di gang sempit, namun kini gangster itu balik ngudag dan berhasil menangkapnya. Seorang lelaki nu tatoan di kepala, sebut aja si Poltak, langsung menyerang, tapi beruntung dia masih selamat. Lelaki itu bernama Brian yang telah berjuang dari masa sulit ditemani sang istri bernama Saya. Kejadian itu mengambil suara Brian jadi ya tidak bisa ngomong gitunya. Mau tidak mau dia harus menerima dan kenyataannya gitu. Ketika tiba di rumah, Brian membayangkan masa bersama anaknya. Apa yang sebenarnya terjadi? Nanti kita akan tahu sebentar lagi. Setiap hari, Brian menghabiskan waktu di garasi dan juga kamar anaknya. Sampai di suatu pagi, Brian mengingat masa di mana mereka menghabiskan waktu dan dua mobil gangster melintas saling serang. Brian mencoba melindungi anaknya akan tetapi gagal. Inilah sebabnya di awal film dia terlihat mengejar kedua mobil gangster itu. Dari sini Brian membulatkan tekadnya. Dia menemui seorang detektif yang menangani kejadian itu. Di tempat ini Brian hanya memfoto beberapa gambar buronan yang ditempel kumpulan gangster-gangster gitunya. Anggota-anggota ketuana lah sarua kabeh aya didinya. Di mana salah satunya orang yang dia ingat yaitu si Poltak. Brian merubah sedikit demi sedikit garasi menjadi tempat berlatih. Dia juga menempelkan foto orang yang akan menjadi targetnya. Perlahan namun pasti dia terus belajar bela diri meskipun Saya, sang istri, terlihat mengkhawatirkannya. Pastilah, pasti khawatir. Tapi Brian terus melatih diri. Bahkan Brian juga berlatih senjata ditemani orang profesional di dekatnya. Dia juga membeli beberapa senjata dan terus mempersiapkan rencananya. Satu hal berat dia putuskan yaitu meminta Saya untuk pindah sementara demi keamanannya. Bisi engke pas keur balas dendam nyerang ka pamajikan maksudna mah kitu merenya. Brian yang awalnya tidak memiliki keahlian dalam mengendari mobil ngedrive kupat kepot, sedikit demi sedikit bisa menguasai. Bulan demi bulan berlalu, dia memata-matai targetnya dan ternyata detektif yang dia kenal memiliki kerjasama dengan gangster incaran Brian. Dia terus mengumpulkan informasi dan terus berlatih. Suatu hari di supermarket dia bertemu dengan si Poltak and the gang. Di sini Brian bersiap menyerang, akan tetapi keadaan menahannya. Si Poltak diikuti beberapa orang bagi-bagi duit biasa. Spek. Hari pembalasan telah tiba, dia pergi menuju salah satu rumah target dan menyerangnya.
Brian tidak menghabisi orang itu, dia membawanya ke garasi untuk diinterogasi. Dia meminta untuk menuliskan beberapa bisnis dan di mana letak markas mereka. Satu kesalahan hampir membuat Brian gagal, akan tetapi dia bisa mengalahkan orang itu. Setelah mendapat informasi, Brian langsung bersiap. Sebelum melakukan rencananya, dia menulis surat untuk saya, lalu menemuinya secara diam-diam, bisi kapanggiheun, bisi ke ulah balas dendam cenanya. Kemudian pergi ke pemakaman mendiang anaknya. Di malam hari, Brian menyimpan anggota gangster yang dia tangkap di rumah detektif. Tidak hanya itu, Brian juga memberikan beberapa catatan yang berisi data-data anggota gangster. Di perjalanan pulang, Brian melihat salah satu targetnya sedang memalak seseorang. Tanpa ragu, dia langsung menyerangnya. Brian yang telah mengetahui markas mereka langsung mengirimkan sebuah ancaman. Sementara itu di tempat lain sedang terjadi aksi saling serang antar gangster. Tanpa pikir panjang, Brian langsung datang. Kesempatan merencana ieu mah nya. Terlihat seorang anggota polisi terluka, dia langsung mencoba menolong dan aksinya ini direkam oleh salah satu bawahan si Poltak, namun upaya menyelamatkannya gagal. Tidak selang lama, Brian melihat anak buah si Poltak itu. Tanpa pikir panjang, dia langsung menyerang kemudian mengirimkan aksinya itu ke si Poltak. Ancaman biasa. Poltak memerintahkan Ruizi, si tangan kanan, untuk mencari Brian dengan imbalan uang tunai tentunya. Tidak butuh waktu lama untuk mereka menemukan Brian. Saling kejar terjadi, skill yang diasah Brian membuahkan hasil. Meskipun sempat terpojok, dia bisa lolos dengan mengecoh Ruiji. Ketika sedang beristirahat sambil mendengarkan musik dari mainan anaknya, Brian melihat handphone anggota gangster yang dia ambil. Dalam 5 menit mereka semua akan berkumpul. Merasa ini sebuah kesempatan, Brian pun OTW pergi dengan motornya. Dengan melebihi tenaga kuda, Brian melaju mengikuti rombongan gangster. Dia masuk dan menyerang ke setiap arah. Brian menaiki satu persatu anak tangga, menghabisi setiap anggota gangster yang dia temui. Meski bisa disebut pemula, dengan tekad yang dia punya bisa mengalahkan setiap orang yang dia temui. Saat hampir tiba ke tempat Poltak yang sedang menari dansa, Brian memasang jebakan terlebih dulu. Tapi tidak disangka, ternyata Ruiji masih hidup. Dia menyerang Brian dengan tiba-tiba dan jebakan itu pun berhasil mengalahkan beberapa anggota. Sementara itu detektif berada di belakang. Dia menyerang gangster yang ada sampai kemudian bertemu dengan Brian. Namun tiba-tiba mereka bekerja sama. Diam-diam Brian menyergap wanita itu dengan wajah polos acting sedih. Waduh, biasa tipuan wanita. Aduh. Wanita itu berhasil menggoyahkan keyakinan Brian. Brian yang sudah mendapat banyak luka berjalan menuju tempat si Poltak. Dia sudah tidak sanggup lagi menyerang dan menerima serangan Poltak. Beruntung detektif masih sanggup membantu. Kesempatan itu tidak disia-siakan Brian, di mana dia mengeluarkan sisa tenaganya untuk menghabisi si Poltak.
Di akhir film, kita diperlihatkan saya yang mengunjungi pemakaman Brian. Dia membaca pesan surat dari Brian yang berisi, "Saya tercinta, kau mungkin takkan melihatku lagi. Jika aku bisa mengubah keadaan, aku pasti akan melakukan. Aku berharap semua ini tidak terjadi, namun tetap terjadi. Ini bukan salahmu. Kau mencintaiku sebisa mungkin hingga tak mampu lagi. Itu salahku. Keadaan tidak ada yang baik setelah mereka merenggut Tyler dari kita. Dan tak ada seorang pun bisa memperbaikinya. Aku tahu itu. Tapi aku rela mati untuk mencoba. Aku sayang kalian berdua. TTD Brian." Dan film pun tamat.